Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang bersahaja ini kembali lagi bersama kami dalam Philosopher Dialog. Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan membahas masalah yang lagi viral ya, Bung, ya. Masalah Dr. Lewis. Pernyataannya ya. Pernyataan Dr. Lewis yang kontroversi kan ya. Yang menggembarkan bahwa dia menyuarakan suara yang berbeda Ya, dari kebanyakan, daripada umumnya orang. pada umumnya, dari dia menjadi minoritas dari sekian mayoritas dokter, dan juga dia memiliki pendapat berbeda dari pemerintah, kan seperti itu. Baiklah. Jadi kemarin ini saya sedikit mencatat ya, ada 9 poin dari Berbegitu banyak poin lah ya. Dari pernyataan beliau dalam sebuah podcast yang ada di YouTube. Ini sudah saya himpun di sini. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan dulu. Di sebelah saya ini beliau adalah Bung Panji Kusuma ya. Beliau adalah nakes dari salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Jadi beliau juga terjun langsung dalam menangani pasien COVID di ruang isolasi ya, Bung. Maaf. Dulu ya. Sekarang beliau di OK lagi karena dia kerjanya di OK sebenarnya, diperbantukan ke ruang isolasi. Jadi saya mau meng-cross check saja masalah poin-poin ini dengan beliau, gimana Berdasarkan tanggapannya. pengalaman ya. Nah, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman. Bukan berdasarkan referensi loh ya. Bukan berdasarkan Kalau referensi. berdasarkan referensi memang ada Yang lebih berkompeten orang yang gitu lebih kan. kompeten dari saya. Banyak yang kompeten lebih dari saya. Baik, apa pertanyaannya, Bu? Oke, yang pertama, darah nggak mungkin ketemu virus. Jadi ini saya catat kata-katanya beliau tanpa saya ubah. Jadi seperti itu. Darah nggak mungkin ketemu virus. Itu menurut Bung Panji gimana? Mungkin maksudnya begini, Mangkin. Jadi tidak mungkin ditemukan virus dalam darah. Mungkin seperti itu ya. Mungkin. Ada kaitannya sama awal-awal pandemi dulu yang kita menggunakan rapid test dari spesimen darah, kemudian kita menilai itu reaktif atau positif atau negatif ya. Jadi begini, kenapa dulu kita menggunakan rapid test? Karena pada saat itu teknologi yang bisa kita gunakan adalah itu gitu loh. Begitu. Jadi prototipe ya, masih awal masih ya. perwarupa. Jadi Perwarupa. kita begitu ada pandemi, ledakan begitu banyak di masyarakat ya, dalam waktu yang sekejap kita berusaha untuk mencoba cara untuk mendeteksi sedini mungkin. Salah satunya ya dengan spesimen darah. Sering berjalannya waktu, toh rapid test kan mulai ditinggalkan kan, karena tingkat keakuratannya kan rendah. Akhirnya ditemukanlah PCR, kemudian antigen dan lain sebagainya, Genus dan lain sebagainya kan. Jadi memang namanya juga di awal-awal gitu loh. Jadi kita berupaya, intinya kan kita sudah berupaya kan untuk mendeteksi bagaimana untuk melihat apakah positif atau tidaknya. Begitu, Bung. Gitu ya. Jadi terbantahkan lah ya. Ya. Yang kedua ini dari hostnya ya, host dalam acara tersebut. Kenapa pakai masker? Virus kan kecil. Nah, itu menurut Bung Panji gimana? Pertanyaan itu saya analogikan dengan perang ya. Katakanlah kita pandemi ini kan seperti perang ya. Ya perang melawan virus lah. Sama seperti perang antar dua negara. Kira-kira menurut Bung Tony, kalau perang itu ada nggak tentaranya yang kena tembak? Pasti ada. Loh kok bisa loh? Kan dia sudah pakai rompi anti peluru. Peluru kan kecil. Kok bisa? Ini relate ini analoginya ini. Kenapa kok bisa? Padahal lengkap ya. Iya. Sekarang tentara itu jauh lebih disiplin daripada masyarakat sipil. Dilatih melalui di medan tempur semua menggunakan peralatan tempur kan, Hmm. termasuk proteksi diri, sama seperti masker. Proteksi diri kan. Kok bisa pakai masker? Kan virus kecil sama. Kenapa pakai baju rompi anti peluru? Kan peluru kecil. Tapi ya juga ada tentara yang ketembak. Iya, benar. Juga ada nakes-nakes yang juga terpapar. Benar. Iya kan? Jadi semisal kalau nggak pakai malah lebih parah lagi. Betul. Bisa dia ketembak bertubi-tubi kan? Ya katakanlah memang dia pakai rompi anti peluru, dia ditebas misalnya pakai sangkur ya. Sangkur itu ibaratnya kayak pisau kecil itu. Kalau pisau kecil itu panjangnya 15 cm katakanlah. Kalau dia pakai rompi baju anti peluru, ketika dia ditebas di bahunya mungkin nggak bisa sampai 15 cm, mungkin 7,5, karena yang 7,5 lainnya itu melukai rompi anti pelurunya, sobek tapi tanpa melukai kulitnya, sedangkan kulit yang lain terluka. Paling tidak meminimalkan lah dampak dari berarti bentuk ikhtiar lah ya yang betul upaya kita untuk mencegah, memproteksi diri. Gitu. Oke. Terjawab ya untuk poin yang kedua.
Poin yang ketiga ini menarik juga. Orang sehat dikejar-kejar diurusin. Ini gimana? Mungkin maksudnya Dr. Louis adalah OTG ya. Orang tanpa gejala. Ya kenapa kok OTG itu diurusi sih, dikejar-kejar, dites dan lain sebagainya. Ini saya analogikan seperti virus dengue ya. Virus dengue itu demam berdarah. Ya, jadi virus saya komparasikan dengan virus juga lah. COVID saya komparasikan dengan virus dengue. Nah, orang tanpa gejala ini saya ibaratkan seperti nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue itu tadi. Makanya ketika terjadi wabah demam berdarah, pemerintah kan menggalakkan 3M kan. Menguras penampungan air, Ya, kemudian menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang bekas yang berpotensi menampung air di mana nyamuk tersebut berkembang biak. Ya, dengan sama, harapan mengurangi populasi mengurangi nyamuk, ya. wabahnya itu tadi. Ya sama seperti ini. Kita juga ngurusi orang yang sehat yang kemungkinan terpapar begitu loh. Harapannya ledakan positifnya masyarakat tuh Lonjakan bisa itu bisa minimalisir. dikontrol begitu loh. Begitu. Oke. Untuk yang keempat ya, orang sakit di rumah sakit ditelantarkan. Nah ini menarik juga. Menurut Bung Panji gimana? Jadi kalau kita lihat Ditelantarkan. fenomena di rumah sakit sekarang ya, banyak orang yang sampai di mana beralaskan bukan bed lah ya, seperti itulah. Ngiri sebenarnya lihat ya. Cuma jika penelantaran pasien itu disebabkan karena satu pasien tidak ditangani oleh satu dokter dan satu perawat, maka tidak ada satupun rumah sakit di dunia yang tidak menelantarkan pasien. Semua menelantarkan pasien. Karena jumlahnya aja sudah timpang. Jadi terjadi ketimpangan ya di Kalau situ. memang indikatornya adalah harus satu pasien ditangani satu perawat dan satu dokter, maka semua akan menelantarkan pasien. Memang jumlahnya ini ya, apalagi ledakan kemarin apalagi ini. ledakan kasus COVID, jumlah antar nakes dan pasien yang datang juga nggak imbang, apalagi kapasitas bed penuh. Jadi makanya kita menggunakan solusi triase, di mana bukan orang yang datang lebih dulu itu ditangani lebih dulu, bukan. Tetapi pasien yang jauh lebih gawat, dia akan ditangani lebih dulu. Kita pilah-pilah, kita kategorikan ini. Bukannya kita menelantarkan, tidak, tapi kita menunda pelayanan terhadap pasien tersebut karena kami nilai dia masih bisa bertahan dengan keluhan tersebut. Begitu. Jadi kalau kita bicara kode etik rumah sakit pun juga sama ya. Dan itu Jadi WHO juga menganjurkan juga pemilihan berdasarkan jadi maksud kegawatan. ditelantarkan ini bukan secara esensial ditelantarkan yang benar-benar ditelantarkan. Enggak. Kita menunda ada pelayanan. Penundaan pelayanan dan ada kategori mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak. menunggu dulu lah. Setelah yang diprioritaskan selesai ditangani. Oke. Lanjut ya. Ini untuk poin yang kelima. Kalau masuk lewat airborne atau udara, kenapa cuma hidung yang ditutup? Kenapa mata dan kuping tidak ditutup? Nah, ini menurut Bung Panji dari kacamata medis gimana? Jika memang benar Dokter Louis itu tidak hanya bertemu pasien ya, tapi dia menangani pasien COVID, isolasinya dan sebagainya, tentu Dokter Louis tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Kenapa? Karena dalam menangani pasien COVID, kita akan pakai APD level 3. Level 3. Hazmat. Hazmat kan nggak cuma mata ditutup kan pakai facial, tapi hidung, masker, telinga, N95. bahkan telinga juga. Iya kan kayak kerudung begitu kan, telinga juga ditutup loh. Di APD level 3 Jadi, ya. pernyataan beliau tidak bisa sepenuhnya benar. Bahkan kalaupun diturunkan jadi APD level 2. Level 2 kan hanya pakai gaun ya, gaun. Yang saya menutupi lengan. Sampai lengan aja, terus sarung tangan, facial, masker kan, tapi telinga kan terbuka. Nah, kenapa pada APD level 2 telinga dibiarkan terbuka? Karena secara anatomi telinga itu mempunyai membran timpani. Membran timpani itu aslinya selaput tipis yang biasa orang awam bilang gendang telinga. Oh, gendang telinga. Jadi secara morfologi itu memang sudah tertutup gitu loh. Begitu. Terjawab lah Terjawab ya. kan. Jadi agar masyarakat makin mengerti gitulah. Nggak mudah disesatkan. Nah, betul. Ini yang menarik juga ini. Ini poin yang ke-6. Antar dokter spesialis dikasih obat sendiri-sendiri. Nah, ini gimana menurut Bung Panji? Antar dokter spesialis ini ya. Itulah bentuk dari
menghargai orang lain, menghargai profesi orang lain, menghargai keilmuan orang lain, menghargai keahlian orang lain. Jadi dokter spesialis A ketika ada pasien dengan keluhan B, maka akan mengkonsultasikan pada dokter spesialis B. Sudah barang tentu dokter spesialis B akan memberikan obatnya sendiri juga kan? Ya begitu. Jadi ada bagaimana dia dokter berarti saling berkoordinasi lah ya? Koordinasi kerjasama, makanya kasih sendiri-sendiri. Tapi apakah koordinasi konsultasi itu dilihatkan pada pasien? Kan tidak perlu kan? Nggak perlu, benar-benar. Jadi orang mengira bahwa dokter ini ngasih obat segini, dokter ini ngasih obat segini. Ya wajar karena dokter memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ketika ada keluhan di luar bidangnya, maka dia akan mengkonsultasikan pada bidang itu, gitu pada dokter yang lain. Nggak jumawa akhirnya, dokter nggak jumawa, tahu diri gitu loh. Jadi nggak ada yang dokter paham semua. Paham semua nggak ada. Mahir semua segala macam penyakit. Oke. Jadi saling mengkonsulkan ya. 7 ini pasien mati karena interaksi antar obat, bukan karena penyakit. Jadi selama ini yang dimaksud beliau ini puluhan ribu, bahkan sekarang sampai mencapai 1 juta atau berapa ini ya, yang mati ini karena interaksi obat gitu loh, gitu bukan ya, karena penyakit ya. Yang di Hotman Paris Show ini gimana menurut Bung Panji? Jadi di rumah sakit manapun, mau dari rumah sakit level rendah sampai rumah sakit level tinggi, mau di rumah sakit Indonesia ataupun di luar negeri, tidak ada satu obat pun di rumah sakit yang bisa mengobati 1000 jenis penyakit. Nggak ada ya? Ini bukan kocak-kocakan bos, yang dimana bukan dunia fiksi iya, ya? dunia fiksi gitu. Ya jadi kamu sakit demam, ya kamu ada keluhan demam, maka dikasih anti panas, anti demam. Kamu ada mual, maka dikasih anti mual. Lucu kiranya kalau orang itu mengeluh nyeri tapi dikasih anti mual, kan lucu. Makanya jalurnya ya. Makanya kenapa orang itu obatnya banyak, karena untuk menyembuhkan yang ini. Tapi kalau kita bicara interaksi obat memang benar-benar ada ya di dunia medis ya. Ada. Nah, itu gunanya komunikasi antar dokter spesialis. Mereka paham obatnya masing-masing. Ketika salah satu dokter spesialis memberikan terapi A, B, C, D, dan dokter B tahu tentang obat A, B, C, D itu, maka dia akan memberikan obat yang tidak ada efek sampingnya pada obat A, B, C, D itu tadi. Berarti seminimal mungkin lah ya. Nah, itu gunanya saling konsultasi itu tadi. Benar. Begitu. Dan jadi, yang paham ini apa? Farmakologis memang, yang ahli memang bidang obat loh ya. Di perobatan ya. Lanjut ini Bung. Lanjut. Poin ke-8 ini menarik juga. Yang paham penjelasan saya adalah mereka yang IQ-nya di atas 200. Nah, ini menurut Bung Panji gimana? 200 loh ya. Saya tangkap ini kok pernyataan ini terkesan loh ya. Ini terkesan sombong. Karena apa? Karena jika orang-orang yang dianggap IQ-nya 200 karena paham tentang dari komentarnya beliau, maka tidak sulit baginya untuk memenangkan hadiah Nobel. Nah, Nobelnya ada berapa ini? Nobel itu ada 6. Ada 6, fisika, kimia, fisiologis atau kedokteran, kemudian perdamaian, lalu ekonomi, kemudian satunya sastra, literatur. Jadi kalau memang IQ-nya 200, tentu tidak sulit baginya untuk mendapatkan hadiah Nobel, ya kan? Sedangkan Albert Einstein sendiri, seorang Albert Einstein yang terkenal dengan teorinya IMC kuadrat ya, yang memenangkan hadiah Nobel Fisika tahun 1921, IQ-nya 160 bos. Nggak sampai 200. Nggak sampai 200 loh. Berarti sekelas penemu. Sekelas penemu itu. Seharusnya dia sudah menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Untuk dan orang banyak. Penghargaan Nobel adalah penghargaan tertinggi di bidang sains loh ya, tertinggi di dunia. Begitu. Terjawab ya? Terjawab untuk poin yang ke-8. Ini poin yang terakhir ya, yang saya kutip dari podcast. Orang yang positif antri di rumah sakit untuk dapat obat. Saya kira ada yang salahkah dengan pernyataan itu? Saya kira itu wajar. Orang antri di rumah sakit, dia kan positif, antri di rumah sakit. Justru lucu, dia antri di rumah sakit untuk dapat sembako. Ya iyalah dia antri di rumah sakit untuk dapat obat, ya kan?
Berarti nggak ada yang salah ya? Nggak ada dari yang itu? salah. Cuma mungkin tata laksananya di lapangan saja. Tapi Jadi- aku rasa semua rumah sakit menerapkan protokol kesehatan kok. Benar. Jumlah antrian berapa, terus Ah. dijarai berapa. Prokesnya benar-benar diproteksi lah ya, untuk Betul. nggak menyebar kemana-mana. Betul. Jadi semoga kajian ini bisa membuka wawasan masyarakat luas bahwa jika ada sesuatu yang berpotensi menjadi polemik, maka undanglah seseorang yang kompeten di bidang itu, begitu loh. Komparasikan keduanya. Nah ini terakhir Bung, terlepas dari pertanyaan dari podcast yang kemarin ini, saya sempat dengar berita bahwa Ketua MPR mau memfasilitasi debat forum terbuka, forum ilmiah antara Dr. Lewis dengan IDI. Itu menurut saya luar biasa sih ya, karena ini ranahnya sudah ranah akademis. Betul. Jadi lebih bijak kiranya kalau dipecahkan secara akademis. Betul, tidak penangkapan seperti itu ya. Nah, tidak penangkapan seperti Jadi itu. seperti di framing. Jadi kita mencerdaskan rakyat lah Ah. ya, bukan menumbuhkan stigma bahwa berpendapat harus ditangkap, bukan seperti itu. Beliau adalah dokter, kita selesaikan secara ilmiah. Berarti seperti kayak hukum ya. Jadi ketika ada ada undang-undang yang berpotensi menjadi polemik, maka pakar hukum mengajukan judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi. Sama seperti itu. Aku rasa jadi terbuka, masyarakat tercerdaskan. Masyarakat tercerdaskan akhirnya, tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul. Gitu loh. Jadi Saya rasa saya demikian. apresiasi juga kepada yang akhir-akhir ini tentang perihal Dr. Lewis, bahwa keluarganya sempat meminta maaf ya, memberikan surat terbuka pada masyarakat luas bahwa pernyataan beliau tentang seperti ini pokoknya ini tentang minta maaf lah. Saya apresiasi hal itu. Semoga tidak ada lagi kontroversi yang memicu perpecahan antar kita lah. Benar. Ya, kita rangkul lagi, kita rekatkan lagi persatuan. Dan sekali lagi, kita di sini membahas poin-poin dari statement beliau, bukan membahas beliau secara personal. Betul. Saya harap Itu teman-teman sudah ada ranahnya sendiri. ranahnya sendiri. Baik, kita akhiri dulu ya. Tidak lupa-lupanya kita selalu pesan pada teman-teman, jangan mudah dihasut. Tetap berpikir jernih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.